mempersembahkan serial Sandiwara Radio Misteri dari Gunung Merapi dalam kisah Si Cantik di Ujung Malam. Naskah karya Asmadi Syafar dengan para pelaku Bahar Mario sebagai Sembara, Lili Nur Indasari sebagai Seruni, Dipa R sebagai Basir, Asri Yati sebagai Mak Lampir, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Teknik dan montase Z Lesmana dengan sutradara Asmadi Syafar. Ya, benar. Itu orang yang berjalan ke arahku. Aku kena hadang orang itu di sini. Pak, Bapak. Siapa? Boleh saya bertanya, Pak? Ya, boleh. Perlu apa? Kemana jalan ke Kota Baru, Pak? Oh, ke Kota Baru. Ini kalau kita terus mengikuti jalan ini, maka kita akan sampai ke Kota Baru. Kok perasaanku aneh ya? Sebaiknya aku cepat-cepat meninggalkan tempat ini. Pak, tunggu dulu, Pak. Ada apa lagi? Apakah Bapak mau menemani saya? Menemanimu? Menemanimu ke Kota Baru? Tidak, menemani aku di sini saja. Buat apa? Rumahku jauh. Sedangkan hari sudah malam begini. Kalau Bapak tergesa-gesa, saya hanya minta minum sedikit saja. Minum? Minum apa? Saya mau minum darah. Yang aku hadapi ini mungkin orang gila. Aku harus cepat-cepat pergi. Kau mau kemana? Aku butuh darahmu. Minggir kau. Darah. Aku haus darah. Hah? Orang ini tiba-tiba berubah menjadi harimau. Celaka. Aku rupanya berhadapan dengan siluman harimau. Aku harus lari. Aku haus darah. Tanpa peduli apakah orang yang dijumpainya itu takut atau tidak, Mardian membantangsanya tanpa ampun lagi, sehingga orang itu mati seketika. Mardian, kau tidur di mana tadi malam? Saya tidak tidur di kantor ini, Pak. Udara sangat panas tadi malam, hingga saya keluar berjalan-jalan keliling kota ini. Nasibmu baik. Baik? Ya, baik. Kau belum dengar berita pagi ini? Belum. Berita apa, Pak? Ada orang mati tadi malam terkam harimau. Diterkam harimau? Apakah harimau sering memasuki kota ini, Pak? Tidak. Kejadian seperti ini baru malam tadi saja. Aneh. Ya, memang aneh. Hati-hatilah kau kalau keluar malam. Agar orang tidak tahu kalau aku teman itu aku. Dengan tenang, Mardian mendengarkan cerita zaman. Sedangkan di dalam hatinya, dia sedang berpikir kenapa tiba-tiba penyakitnya kambuh kembali. Sementara itu, Pak Dahigar sedang berada di rumah Rastina. Tampaknya kau kurang tidur, Rastina. Ya, aku kurang tidur semalam. Kenapa? Tidak apa-apa.
Pikiranku sedikit kacau. Siapa tamumu tadi malam? Tamu? Ya, tamu yang menemanimu di sini tadi malam. Yang menemaniku tadi malam? Ya, yang menemanimu tadi malam. Laki-laki bukan? Ya, memang. Tamuku tadi malam adalah Mardian. Mardian. Buat apa dia kemari? Buat menemaniku. Buat menemanimu? Apakah pantas dilihat orang? Seorang pegawai suamimu, seorang bawahan suamimu, seorang pesuruh, seorang sopir menemanimu berbincang-bincang hingga larut malam. Kenapa tidak pantas? Dia itu laki-laki yang baik, seorang yang terpelajar, sekolahnya tinggi. Dia sekolah dokter di tanah Jawa. Jadi kau jatuh hati padanya? Apakah kau menilai aku begitu? Aku hanya bertanya padamu. Aku tidak menilai begitu. Kalau tidak menilaiku begitu, ya bagus. Jawab dulu pertanyaanku. Apa yang perlu aku jawab? Apa kau terpikat padanya? Kalau aku jawab tidak? Tampaknya kau berbohong padaku. Suamiku, apakah kau tidak mempercayai jawabanku? Matamu berkata lain. Terserahmu lah. Tapi yang perlu kau ketahui, aku kesepian setiap malam. Aku butuh kawan. Aku butuh teman untuk berbincang-bincang. Kalau kawan yang kau butuhkan itu seorang laki-laki, maka ceritanya lama-lama bisa menjadi lain. Jadi kau melarang aku? Jadi kau membiarkan aku kesepian setiap malam? Rastina, kau kan istriku. Percayalah, aku tidak akan membiarkan rumah tangga kita ini retak. Oleh sebab itu aku rasa, aku pantas berbicara seperti tadi. Menjaga sebuah rumah tangga bukanlah hanya semata-mata dengan banyaknya uang, dengan melimpahnya kekayaan. Tetapi ada hal-hal lain yang aku butuhkan, yang selama ini tidak pernah aku temui darimu sebagai suamiku. Aku tahu, dan akan aku coba tidak akan melupakanmu. Jangan, kau tahu di mana Mardian tadi malam? Kalau menurut cerita Mardian, Pak, dia jalan-jalan berkeliling kota ini. Orang gila, berjalan-jalan tengah malam keliling kota. Tapi sebenarnya dia bernasib baik, Pak. Bernasib baik? Apa maksudnya? Tadi malam ada orang yang diterkam harimau di dekat persimpangan jalan yang menuju kota baru. Kamu harimau? Kau dengar dari siapa itu, Jaman? Sudah banyak orang yang membicarakan, Pak. Sudah hampir seluruh penduduk kota ini tahu tentang kejadian yang mengerikan itu. Orang diterkam harimau. Aneh. Bapak belum mendengarnya? Belum. Tapi ini berita aneh. Baru kali ini aku mendengarnya. Tolong panggil Mardian kemari. Baik, Pak. Tunggu. Bagaimana pesanan kulit manis dan karet yang saya minta itu? Mungkin besok Mardian akan mengambilnya, Pak. Iya, baiklah. Suruh Mardian kemari. Cepat. Iya, Pak. Aneh. Kejadian aneh. Ada orang diterkam harimau di dalam kota ini. Tapi apa peduliku? Yang penting bagiku, aku harus tahu apa yang dilakukan Mardian di rumah Rastina. Buat apa dia ke sana? Dan kenapa dia memandang Par seperti itu? Sewaktu Farida aku bawa kemari. Apakah dia juga mata keranjang seperti aku? Kalau dia macam-macam, aku bisa memecatnya. Ya, masuk. Bapak memanggil saya? Iya, duduk Mardian. Iya, Pak. Kapan kau akan mengambil pesanan karet? Saya menunggu perintah Bapak. Kini aku ingin bertanya padamu, Mardian.
sebelum aku menyuruhmu berangkat mengambil karet yang aku pesan itu. Apa? Kau ke rumah Rastina tadi malam? Iya, Pak. Apakah aku suruh kau ke sana? Tidak, Pak. Jam berapa kau pulang dari sana? Saya tidak tahu, Pak. Tapi sudah agak malam, bukan? Iya, Pak. Sudah agak malam. Apa keperluanmu datang ke sana? Saya tidak tahu, Pak. Saya hanya memenuhi permintaan Ibu Rastina untuk datang ke sana. Kenapa kau harus datang ke sana kalau hanya diminta oleh Rastina? Pak, saya adalah pegawai Bapak di sini. Saya ingin bekerja sebaik-baiknya, sehingga apa saja yang dibebankan pada saya akan saya lakukan dengan sebaik-baiknya. Saya tidak mengerti maksudmu, Mardian. Maksud saya, karena Ibu Rastina adalah istri Bapak, sehingga apa kata Ibu Rastina saya anggap adalah perintah Bapak juga. Pintar ini berbicara. Ya, tapi memang ada benarnya juga. Tapi maaf, Pak. Saya tetap menjaga kesopanan saya sebagai bawahan Bapak. Ya, lalu kau melihat dan tahu bukan gadis yang saya bawa kemari dulu? Wanita yang dimaksud oleh orang ini barangkali. Kau tahu, Mardian? Wanita yang cantik itu maksud Bapak? Iya. Aku heran. Dia terkejut melihatmu. Dan kau juga tampaknya terkejut melihatnya. Apakah kau kenal padanya, Mardian? Iya, Pak. Di mana? Kami dulu bertetangga, Pak. Jadi dia tetanggamu. Lalu apakah kau tahu bahwa dia pernah... punya suami maksud Bapak? Oh, bukan. Kira-kira punya kekasih lah. Masa iya masih gadis begitu sudah punya suami? Maaf, Pak. Sebenarnya saya pernah menjadi menjadi apa? Menjadi teman kekasihnya. Iya, Pak. Teman kekasihnya. Sial. Kau tidak tahu bahwa akulah suami Farida. Tapi aku sudah terlanjur mengatakan dulu bahwa aku tidak punya atau belum punya istri. Jadi kau adalah kawan kekasihnya, Mardian? Iya, Pak. Saya teman kekasihnya. Siapa nama kekasihnya itu? Sudah, katakan saja. Siapa? Sembara, Pak. Sembara? Apakah mereka masih berhubungan sampai sekarang? Masih, Pak. Di mana kekasihnya itu tinggal? Masih di kampungmu, Mardian? Ya, saya tidak tahu lagi, Pak. Saya sudah lama meninggalkan kampung halaman. Bagaimana hubungan mereka? Apakah sudah menjurus ke pernikahan? Ya, saya pikir belum, Pak. Hanya cinta begitu-begitu sajalah. Cuma apa? Mardian? Cuma kekasihnya itu beringas, Pak. Pendendam. Dan sangat mencemburu. Kalau soal itu, soal kecil bagiku, Mardian. Aku akan bisa mengatasinya. Uang. Siapa yang tidak akan takluk dengan uang? Maaf, Pak. Apakah gadis itu famili Bapak? Kau harus simpan rahasia ini, Mardian. Rahasia? Ya, rahasia. Sebenarnya gadis itu adalah calon istriku. Bangsat juga orang ini. Dia mau merebut Farida dari tanganku. Tapi tidak apa-apa. Aku akan mengadunya dulu dengan sembara. Setelah itu, baru aku selesaikan dia. Oh iya, Mardian. Siapa nama kekasihnya itu? Aku lupa. Sembah, Pak. Mungkin dia juga sedang mencari kekasihnya kemari. Itu tidak jadi soal, Mardian. Nanti urusanmu lah yang membujuk kekasihnya itu. Dan satu hal lagi. Kau jangan berrahasia ini pada Rastina. Dia tidak perlu tahu, Mardian. Iya, Pak. Tapi soal kekasih gadis itu,
Saya tidak berani mengatakan apa-apa atau membujuknya. Saya tidak sampai hati. Biasa saya, Pak. Begitu. Kalau begitu, Mardian ini harus aku umpankan pada istriku Rastina. Tentunya dia akan diam. Ya, baiklah. Nanti aku yang akan membereskannya. Demikianlah, hati Mardian makin tidak karuan saja mendengar kata-kata dan maksud Dahigar. Dahigar sedang dimabuk kepayang melihat kecantikan Farida. Kemana suamiku itu? Kenapa dia terus ke kamar sana? Kenapa dia melihat-lihat kamar Farida? Dia Farida. Cari siapa, sayang? Nek Anggu mana, Rohiti? Kamar Nek Anggu bukan yang ini, sayang. Ya, aku lupa. Oh, lupa. Kasihan juga ya. Nah, kamar Nek Anggu di sebelah sana. Oh iya, di sebelah sana. Berbahaya. Istriku mulai curiga. Aku mau ke kamar Nek Anggu, Rohiti. Hei, tunggu dulu. Ada apa ini, Rohiti? Sejak kapan kau mau masuk ke kamar nenek-nenek? Loh, kan tidak apa-apa. Dia itu kan pembantu kita. Dan aku ada perlu dengannya. Oh, begitu. Jadi sudah 20 tahun lebih kita kawin, maka hari inilah kalau ada perlu apa-apa langsung mencari Nek Anggu. Bukan mencariku lagi. Aku ada perlu dengan Nek Anggu, Rohiti. Nek Anggu sedang tidak ada. Dia sedang ke pasar bersama si Dara. Oh, pergi ya? Iya, si Dara pergi, sayang. Kenapa sih kau selalu memanggilku sayang? Sayang begitu hari ini? Oh, tidak mau. Baik, Dahi yang mata keranjang, Dara sedang pergi ke pasar dengan Nek Anggu. Kalau kau mau apa-apa atau mau bertemu, silakan tinggalkan pesan padaku. Jangan mengintip-ngintip kamar gadis itu. Tidak baik, jelas. Kau bicara apa, Rohiti? Bicara apa? Aku yang harus bertanya padamu. Kau perlu apa melihat-lihat kamar si Dara itu, hah? Aku salah membuka kamar. Aku pikir itu kamar Nek Anggu. Dasar laki-laki mata keranjang. Dara tidak bisa melihat wanita cantik, langsung saja jatuh cinta. Langsung saja ingin memiliki. Sudah. Kalau orangnya pulang, malu kita. Seharusnya bukan aku yang malu. Kau yang harus malu. Hei, Bang Dahigar. Pikir, rambutmu sudah mulai putih. Apa tidak cukup sirasnya saja untuk penghibur dirimu? Ya, aku salah. Ya, aku salah. Pakai ini, otak. Sudah tua, Bang. Kita ini sudah tua. Iya, sudah tua. Sebentar lagi. Sebentar lagi dia pulang dari pasar. Bukan itu. Sebentar lagi kau itu akan mati, masuk kubur. Oh, itu. Ya. Kalau sudah tua, memang sebentar lagi akan mati. Itu jelas. Nah, kalau tahu begitu, jangan mata jelalatan terus. Asa ada wanita cantik, bingung. Asa ada gadis manis, gelisah. Apa aku gelisah sekarang? Apakah aku bingung sekarang? Apa tidak bingung? Ke kamar Nek Anggu saja membuka kamar yang lain. Ya, gelisahlah. Atau bingunglah. Hei, Bang. Kalau kau macam-macam, kalau kau berani ganggu si Dara, maka kau tahu sendiri. Jangan bikin malu aku. Dia gadis baik-baik. Dia titipan orang yang aku hormati. Dengan mengalah, Dahigar akhirnya diam saja mendengar kata-kata istrinya yang memang tidak pernah bisa dihadapinya itu. Namun dia tetap bertekad bahwa dia harus mendapatkan Farida. Berapa semua karet yang kau bawa, Mardian? Banyaknya 1 truk, Pak. Persis seperti yang kita pesan.
Sebenarnya aku tidak peduli tentang karet ini. Aku harus menyuruh Mardian memanggil Farida kemari. Mardian? Iya, Pak. Sekarang kau pergi ke Kota Baru, ke rumah istriku yang tua. Iya, Pak. Nah, kau pura-pura bertamu di sana. Lalu kau temui Farida. Gila. Apa yang akan dilakukan oleh pandai tua ini? Ya, kau katakanlah pada istriku bahwa kau pemilik Farida. Iya, Pak. Lalu kau usahakan bagaimana supaya Farida bisa kemari. Kalau tidak bisa bagaimana, Pak? Ya, kau harus bisa. Kau aturlah bagaimana caranya. Iya, Pak. Lalu, nanti malam, tolong kau pergi ke rumah Rastina. Temani dia. Dia butuh kawan dan bilang bahwa aku tidak bisa ke sana malam nanti. Dia membebankan istri mudanya padaku. Tapi tidak apa-apa. Rastina juga cantik. Bagaimana Mardian? Kau bersedia? Iya, Pak. Nah, pergilah sekarang. Iya, saya akan bicara. Wah, berbahaya, Bara. Ada apa, Bas? Suni pergi. Lalu, ada bahaya apa? Aku sudah melarangnya. Dia masih juga pergi. Ya, lalu... Ini persis kejadian seperti dulu, Bara. Kejadian apa? Kemana perginya? Kejadian Farida dulu. Iya. Kemana perginya? Dia memaksa, Bara. Dia tidak mau aku larang. Iya, sekarang aku tanya, kemana perginya? Dia pergi ke rumah tua itu. Celaka. Dia telah terpengaruh rupanya. Iya, dia bilang dia penasaran kalau tidak bertemu dan melihat hal-hal yang aneh di dalam rumah itu. Ayo, mari kita susul. Sembara memang terkejut mendengar Seruni pergi ke rumah tua itu. Mau tidak mau, dia akan menyusulnya ke sana. Sementara itu, Farida dalam intaian Dahigar, saudagar kaya yang haus perempuan. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah Seruni? Dibujuk mak lampirkah? Dan bagaimana dengan Farida? Maukah dia dipanggil Dahigar ke kantornya? Demikian tadi telah kita ikuti serial Sandiwara Radio. Sampai jumpa esok hari pada waktu dan gelombang yang sama.